Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Krewe Otomotif. Di sini ada seputar motor, kerusakan motor juga. Cara penanganannya juga ada. Jangan lupa like, subscribe untuk bunyikan loncengnya juga untuk Freewheel Otomotif. Oke, di sini ada motor Honda Repo ya. Kalau di sini dibilangnya Honda Repo surut. Jadi permasalahannya itu untuk bagian ini ya, oilnya itu tidak mau naik. Nah, di bagian klepnya ya, di bagian pelatuk klepnya dia tidak menyemburkan, sehingga mengakibatkan untuk noken asnya itu kena. Ini sudah saya ganti. Nah, jadi permasalahannya itu sepele tetapi menimbulkan permasalahan yang banyak. Dan langsung saja kita menuju ke bagian motornya. Nah, yang menjadi permasalahannya itu di bagian mana? Nah, langsung saja ke bagian motor. Oke, ini dia ya guys. Ya, ini posisi noken as yang kena. Nah, ini haus. Tuh sampai ini menimbulkan gejala untuk bagian larinya itu tidak bertenaga ya, karena noken asnya itu habis, sudah bulat seperti ini. Nah, ketebalannya pun kalian bisa lihat tuh, sudah kena banget, sudah aus banget. Dan untuk bagian pelatuknya juga, nah itu sampai tepok ya, ini sampai kena seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, ini satunya juga, ini diakibatkan karena untuk bagian olinya itu tidak masuk ke bagian head depan. Oke, head depan tidak mau menyemburkan untuk bagian melumasi bagian noken as dan pelatuknya. Yang menyebabkannya yaitu di bagian sini. Saya terangkan langsung. Kalian bisa cek untuk bagian. Tidak semuanya itu ditimbulkan karena untuk bagian pompa olinya. Ya, ini hal sepele tetapi mengakibatkan banyak permasalahan. Jadi permasalahan motor ini yaitu untuk di bagian filter oilnya. Nah, saringan oil yaitu berdekatan, yaitu di dalam box kopling ini. Kalian buka, lalu lihat di bawah, nanti ada saringan berdekatan dengan baut pembuangan oli ya. Sini di dalam. Nah, kalian cek dulu di bagian sana jika motor kalian tidak mengeluarkan untuk di bagian olinya ke bagian blockhead depan. Sampai sini paham? Ini sudah saya bersihkan, alhamdulillah. Saya tidak mengganti untuk bagian pompa olinya karena pompa olinya masih bagus, dan untuk gear pompa olinya pun di bagian magnet sana ya, itu masih bagus, tidak bulat, masih ada gerigi-geriginya, masih bagus lah pokoknya mah. Saya cek untuk bagian filternya ternyata tersumbat karena kotoran dan bahan-bahan kain ya, karena untuk pengganjelan mungkin tadinya mengganjal untuk di bagian ini baut oli ya yang ada di bawah. Dia menumpuk di sana untuk bagian kain-kain ataupun bahan jaritnya, bahan benang ya, di sana banyak lilitannya. Saya bersihkan, alhamdulillah olinya sudah mau naik. Mari kita tes ya, kalian perhatikan juga. Nah, sini saya bersihkan dulu ya. Nah, di sini tidak ada bekas oli. Nah, ini saya sudah bersihkan dan saya tidak mengganti untuk bagian spare part, pompa oli dan gear olinya. Saya membersihkannya bagian filternya saja, saringan olinya. Mari kita tes. Nah, kalian perhatikan untuk bagian sini. Nah, nanti saya gas, dia olinya akan muncrat. Bisa kalian lihat untuk bagian oil-oilnya itu
keluar ke atas ya, ini berarti bagus untuk pelumasan noken as dan pelatuknya. Nah, bisa kalian lihat nih olinya nih, tuh. Ini dari sini ya, cerot 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 gitu. Oke, jadi untuk motor bebek, motor matic juga ada sama ya. Untuk filter oli ataupun saringan olinya, biasanya untuk motor matic ada bagian baut penutup. Saringannya tuh ada di bagian baut penutup pembuangan oli yang gepeng ya, seperti ini. Ada bagian samping, biasanya dia tersambung dengan penutup pembuangan oli. Jadi kalian harus membersihkan untuk bagian filter tersebut supaya untuk bagian olinya itu berputarannya lancar dan tidak haus untuk di bagian noken as dan pelatuk. Oke, sekian saja dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.